amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada petang hari ini. Kita berusaha ini Imam Nawawi. Kita sampai di bab yang nomor 16. Bapak Nabi nomor 16. Bab ilmuni muhafadzati al-sunnah, yaitu bab perintah untuk memelihara sunnah. Jadi kemarin dari hari Ahad yang bulan lalu kita sudah mulai dengan bab ini. Dan langsung di hari Seninnya saya harus mengisi di Jawa Post TV. Kita beberapa kali di Jawa Post TV yang sama tentang apa ini, tentang sunnah, yang sedang anak-anaknya dibicarakan tentang sunnah. Maka ada yang boleh bersunnah itu ada ustaz sunnah, ada pengajian sunnah, apalagi yang sunnah. Banyak itu akhirnya ada gelar-gelar tentang sunnah. Berarti ada mubaligh atau ustaz yang tidak sunnah. Bersunnah atau sunnah enggak. Ini zaman yang seperti sekarang. Mari kita memahami apa sebenarnya itu sunnah. Kita sudah bahas ini. Apa itu sebenarnya yang dikatakan dengan sunnah. Kalau sunnah yang berarti sunnah alias apa? Sunnah tinggal. Sunnah kabul. Di sunnah itu hakikatnya adalah merupakan perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut juga dengan hadis Rasulullah. Di situ ada baik berupa qauliyah, kemarin sudah sesuai ucapan kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis dikatakan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti ungkapan kata yang disebut dengan hadis qauliyah. Kemudian ada hadis fi'liyah. Di dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami itu yang namanya fi'liyah, yaitu amal perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sudah. Yang ketiga adalah hadis yang disebut dengan takririah, yaitu kesaksian persetujuan dari Rasulullah SAW. Rasul tidak melakukan, tapi orang lain yang melakukan dan diketahui oleh Rasulullah. Dalam bahasa sekarang itu direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Kita sampai pada kemarin kita hadis yang pertama yang berkali kita sudah sampaikan bahwa kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Maka dia ya Rasulullah, kata Rasulullah, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa semua umatku itu akan masuk surga. Senang atau tidak kira-kira? Ada hadis yang ini sangat mengembirakan. Kalau semua umatku itu masuk surga. Dan ini untuk memotivasi kita agar kita itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar masuk surga kita. Semua masuk surga.
dikatakan sunnah atau nyunnah atau yang tidak nyunnah. Kalau ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin masuk surga. Inna masalah. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah kecuali yang enggak masuk surga. Belum tahu indahnya surga. Belum tahu, pernah tahu bidadari, itu berarti yang laki-laki. Belum tahu tentang istana yang dibangunkan di surga dan segala keindahan surga. Memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan surga yang divisualkan di dalam Al-Quran, di bawah yang mengalir sungai-sungai kemudian itu visual, tetapi akal kita tidak mampu menjangkau. Mana yang menerang kalau ujung insani atau Allah ini basah. Kata Rasulullah tidak akan mampu kita, karena surga ini tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah terlihat atau dilihat oleh manusia yang melihat kita tentang keindahan surga, dan bahkan tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam akal pikiran benak kita. Jadi kalau sekarang kita disuruh melukis surga gitu ya, tidak akan tercampur. Bagaimana lukisannya elek kan gitu? Tidak bisa. Makanya di Timur Tengah itu yang notabene tanahnya dan iklimnya sangat panas, tanahnya pada pasir dan bahkan berbatu. Maka ketika melihat Indonesia negeri kita itu, maka mereka mengatakan ini adalah untayan surga dunia. Bagi orang Indonesia tidak terlalu kaku dengan Indonesia, bahkan merusak negeri kita sendiri yang tadinya penuh dengan penghijauan hutan yang begitu lebat, mereka batas sendiri, mereka rusak sendiri. Karena itulah pemandangan yang amat indah yang tidak dimiliki oleh orang lebih-lebih orang-orang yang berdiam di negeri Timur Tengah. Coba kalau kita jalan-jalan di negeri Timur Tengah, nengok ke depan batu dan pasir, gundul tidak ada tanaman. Nengok ke kanan juga demikian, ke kiri, ke belakang juga seperti sangat berbeda dengan negeri kita. Lihat ke depan pepohonan yang hijau, ke kanan dan ke kiri kita juga demikian. Betapa indahnya negeri kita. Barangkali seperti yang dilukiskan Allah, diilustrasikan Allah, divisualkan Allah di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah wa adaqahu qawmi basal jubi wal khawf bima kanu yas'alun. Allah buat perumpamaan ini, jangan-jangan ini lebih kita. Karena di negeri lain tidak ada yang seperti ini. Ada tapi penduduknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat sebuah permisalan. Ada sebuah negeri Qaryatan kanat aminatan mutma'innah yang aman, tenteram, damai, sentosa. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Dan negeri itu dari dalam negeri itu tumbuh sumber alam, tanaman yang menghijau, sumber alam yang bisa dimanfaatkan oleh penduduknya. Ini seorang negeri ilustrasi di dalam Al-Quran. Maka
bi'atunillah. Tetapi lalu kemudian penduduknya itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dikaruniai negeri yang aman, tentram, damai, dimakrifat, orjinawi. Ingkar kalau tidak bersyukuri nikmat Allah yang besar seperti maka kalau dia apa akibatnya? Wa'adhaballahu libasal judi wal khawf dimakan Islam, maka ditimpakan kepada penduduk negeri itu yaitu krisis pangan. Di tanahnya yang subur ternyata tidak bisa lagi ditanami yang bisa berbuah dan dinikmati oleh penduduk itu lagi. Krisis pangan, raja rasa takut, kecemasan menjadi negeri tidak aman. Dulu sudah pernah terjadi, yaitu negeri Sabah di Jazirah Arab yang sekarang disebut dengan negeri Yaman. Tidak ada jumlah kemakrifat berjina. Ini kita sudah diberikan contoh sebelumnya. Kemakrifat berjina lalu penduduknya itu tidak bersyukur kepada Allah. Rezekinya tidak untuk kemakmuran penduduk negeri itu. Biasanya kalau terjadi ya, artinya apa? Rezekinya ini serahkan kepada Allah, tidak untuk kesejahteraan umatnya, masyarakat negeri itu, tetapi masing-masing itu memperkaya diri sendiri. Diberikan uang proyeknya, jadi tidak uang proyek. Ini bukan di negeri kita, negeri sampah seperti itu. Diberikan anggaran proyek bendungan, irigasi di negeri itu yang bisa membuat negeri sampah itu makmur karena ada bendungan yang besar yang bisa mengalir di seluruh negeri. Maka hari tafsir itu melukiskan tentang kemakmuran negeri sampah itu. Kalau seseorang membawa keranjang di punggungnya masuk ke kebun di negeri Sabah, tanpa dia mengerti keluar dari kebun keranjang itu sudah penuh. Itu hanya untuk melukiskan betapa makmurnya negeri Sabah. Tapi kemudian itu tadi setiap orangnya diserahkan. Anggaran dipilih tidak untuk membangun rehabilitasi bendungan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak itu bendungan yang mestinya direnovasi, diperbaiki, anggarannya tidak ada, diambil, akhirnya tidak diperbaiki. Akhirnya apa? Jebol. Ini bendungan ini jebol sehingga negeri Sabah banjir. Karena apa? Air yang ada di dalam bendungan yang besar. Akhirnya ditunggu air itu surut. Harapannya itu nanti bisa bercocok tanam lagi, menanam buah-buahannya, tanaman-tanaman yang bisa dipetik buah. Tetapi apa ternyata? Akibat keingkaran mereka, setelah air baku itu surut, tanahnya tidak lagi bisa ditanam, bisa ditanam. Itu artinya dari kesannya. Kalau kita tidak bersyukur nikmat Allah yang berupa negeri, yang berupa limpah ordinari, tidak bisa jadi ya seperti itu. Ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin itu tentang sunnah ini kan, sunnah.
perjalanan hidup Rasulullah SAW itulah sunnah. Wa ma'anakum Rasul faqulu wa ma'anakum anhu fa'tahu. Ayat ini populer. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadamu, maka terimalah. Ini kaitan dengan ayatnya yang panjang itu, dengan kaitan dengan harta mati. Itu mati, harta mati. Diberikan harta mati, terimalah. Tetapi ini apa saja yang diminta Rasulullah kepada kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Kalau pemberian perintah Rasulullah itu bisa kita tawar. Kemarin sudah itu ya. Puasa yang wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan bisa ditawar. Kalau punya alasan untuk menawar, ketika sakit tidak bisa puasa di bulan Ramadan, bisa dikerjakan di lain bulan Ramadan. Kalau sudah tua tidak mampu berpuasa, maka bisa diganti dengan ikhtiar. Artinya sekarang bukan itu ya biasa dia, tapi dia bukan sore-sore komen kalau tidak bisa, tapi bisa dikatakan. Maka Al-Quran mengatakan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kapasitas yang kalian miliki, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Tidak punya harta untuk berzakat, belum waktunya ya tidak berzakat. Meskipun itu wajib misalnya. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau itu larangan, ya, apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tidak bisa ditaruh. Harus segera saya hanya ingin mengembalikan lagi ingatan kita. Ya, di sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah yang tidak bisa ditawar. Kemarin masih belum tahu ayatnya ini. Kebiasaan kita itu lalu berjudi, misalnya meskipun yang di dalam Al-Quran ini tidak ada ahli judi, kemudian dia begitu dia. Kalau dulu berjudi setelah tahu ayat ini ditinggalkan, wah hebat, itu namanya bertobat. Karena Umar itu orang tidak sekedar berjudi, tapi Allah menyumbang beramal, membunuh anak perempuannya hidup. Lalu masuk Islam bertobat, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa ditawar. Satu tahunnya remaja orang tinggalkan suci tidak bisa. Setelah kita mendengar ayat-ayat seperti ini, maka yang dilarang di dalam agama segera kita tinggalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada klasifikasi orang yang menerima sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin rekamannya sampai di situ ya. Jadi agak lain. Hadisnya cukup panjang, yaitu dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sunnah Rasulullah SAW. Karena orang yang mengikuti sunnah itu harus punya ilmu, harus berilmu. Karenanya kita bertaklid itu wajib. Kalau kulli faridatun ala kulli muslim, itu dalilnya populer menurut kita. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karenanya dari ini dimotivasi, diberikan stimulan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang menuntut ilmu, supaya berbeda stimulan. Supaya apa sih? Kalau kita punya program, terus supaya program ini terlaksana, orang-orang yang melaksanakan program maka diberikan stimulan. Orang yang menuntut ilmu di dalam agama ini juga diberikan stimulan yang seperti ini. Apa stimulannya? Tidak main-main. Stimulannya adalah dimasukkan ke dalam surga. Bahkan orang yang keluar dari rumahnya sudah dijamin surga. Kita berangkat ke sini itu sudah dijamin surga. Kalau kita sudah dijamin surga, maka orang yang menuntut ilmu yang menghadiri majelis taklim itu biasanya wajahnya itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena bisa masuk ke dalam dirinya itu ya. Jadi ke majelis taklim itu ya mesti tidak ada yang merebut. Ada yang merebut dan karena tidak merebut karena sudah dijamin senang hati kita. Hati yang senang itu lalu ilmu itu bisa mudah untuk masuk. Kalau yang merebut harus masuk kembali, mau merebut jadi maka mesti berseri-seri wajah kita ketika kita hadir di majelis ini. Maka kita keluar dari rumah sudah disamakan dengan jihad fisabilillah. Artinya apa? Dijamin surga. Setelah duduk di majelis yang seperti ini, dilulukan oleh Allah, dikatakan kepada malaikat-malaikat Allah. Ini membanggakan kita. Karena orang yang paham tentang stimulan yang diberikan orang-orang yang menuntut ilmu itu, maka ada majelis taklim di mana saja dia berangkat. Ini ada kemampuan yang besar untuk mengikuti. Ada majelis taklim di sana, ada majelis taklim di sana. Coba di sana bisa hadir terus. Ini seperti ini contoh-contoh yang dipakai. Ada majelis taklim datang terus. Ini kan apa? Merindukan surga. Ini ada perumpamaan orang yang menerima petunjuk Allah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, inna masalah manfaatan yang mau diminta juga ilmu. Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah mengutusku. Perumpamaan orang yang menerima petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah mengutusku. Kamasali waisin asrafa aktam, makana minha ta'ifatun tayyibah
Yaitu bagaikan air hujan yang turun ke bumi atau ke tanah. Di antaranya ada atau turun di tanah yang subur. Tanah yang subur seperti apa? Qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal yusbal katsir, yaitu dengan mudah tanah itu menyerap air, tanah yang subur, serta tanah itu bisa menumbuhkan karena air tadi yang diserap rumputan dan tanaman yang banyak. Itu cirinya tanah subur. Ini Rasulullah membuat perumpamaan seperti ini. Wakana minha ajariku amsaka mani fanafa'ahu biha nasa fasarihu minha fasafawwar. Kenapa? Ada juga yang turun air hujan itu di tanah yang tandus. Satu. Karena yang tandus itu seperti apa? Dia hanya bisa menampung air itu, tapi tidak diserapnya. Sehingga orang-orang manusia dapat minum dari air yang tertampung. Biasanya kalau tanah yang tandus itu di situ ada gandum-gandum tanah, hanya untuk menampung air, tapi tidak mampu diserap. Orang atau manusia akan minum dari air dan mengambilnya untuk minum ternak-ternak mereka. Bisa bertahan di sini. Kemudian untuk menghilangkan tanaman-tanaman, tidak bisa mengalir sendiri di dalam tanah. Wa asabat ta'ifatan minha ukhra. Ada pula air hujan itu turun atau jatuh di tanah yang cadas, yaitu tanahnya itu penuh dengan batu. Bagaimana kalau air itu turun di tanah yang batu? Pasti langsung menghilang, tidak bisa terserap dan dimanfaatkan. Innama niyati'an la tumsikuha wala tundiku kala, yaitu yang tidak dapat menyerap air karena berbatu, itu airnya terus hilang, mantul gitu saja, dan tidak pula menumbuhkan rerumpusan dan tanaman karena tanahnya cadas. Padahal masalah manfaatnya, padahal masalah manfaatnya sihidillah. Demikianlah perumpamaan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita ini masuk yang bagaimana? Kalau bukan yang subur, tanah yang tandus, atau tanah yang cadas. Ini kita sendiri yang bisa merasakan. Wanafa'ahu ma ba'asini, wanafa'ahu ma ba'asani Allah bihi. Dia mengambil dari apa yang Allah memutusku, kata Rasulullah. Dia belajar dan dia mengajarkan. Ini tanah yang subur. Jadi tanah yang subur itu kita bertaklim sunnah Rasul, lalu sunnah Rasul itu kita pelajari, lalu kita amal. Bahkan tidak sekedar itu, kita ajarkan kepada orang lain, meskipun di dalam bentuk praktek misalnya. Ini yang manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk diri orang lain.
Yang populer apa sih sunnah Rasul? Yang populer. Rasa populer kemudian so populer malam Jumat. Orang itu juga tahu. Iya. Kalau bapak-bapak ini ada lagi tantangannya yang populer, yaitu poligrafi itu. Kita kalori coba ini. Padahal sunnah Rasul itu segala aspek kehidupan kita. Makanya kita perlu mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya malam Jumat saja. Wa masalan man lam yarfa'u bidzalika ra'san. Ada pula tanda yang cadas tadi itu, yaitu orang yang tidak mau mengangkat kepalanya. Tetapi wa masalah man yarfa' bidzalika ra'san, perumpamaan orang yang mengambil manfaat darinya, yaitu karena yang gersang tadi dia tidak manfaat untuk dirinya, tapi orang lain masih bisa mengambil manfaat dari orang tersebut. Itu kebalikan. Untuk dirinya tidak manfaat, kita bagi orang lain bisa membawa manfaat. Walam yaqbal Allah alladhi ursiltu bihi, dan karena yang cadas itu sebagaimana seperti orang yang sama sekali tidak menghiraukan petunjuk Allah yang dengannya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk menerima informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi acuh saja. Kita belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah malah itu jadi orang yang tidak mau menerima sama sekali pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita masuk di mana? Yang pertama adalah nama yang sungguh. Itulah generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa para sahabat? Dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan tabi'in setelah sahabat. Kemudian tabi'in para ulama, para sahabat anbiya. Itu adalah orang yang sungguh, yang mampu menyerah dan bermanfaat. Orang itu tak bisa tumbuh, orang tumbuh. Apa yang diserap ilmunya itu disampaikan kepada yang lain. Itu generasi sahabat. Tabi'in dan para satu anbiya. Sudah bayangkan kalau tidak ada tanah sumber seperti itu, kita ini bagaimana nasib kita? Tidak bakal menerima informasi tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mula-mula direkam oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka itu bagikan tanah yang subur, yang mampu merekam apa saja yang disampaikan dan dilihat dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang ketiga, yaitu seperti tanah yang berbatu cadas sehingga air tidak mampu terserap di dalam tanah itu.
karena penuh dengan doa. Tidak sudah sampai seperti itu. Jadi kalau ada informasi tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena babnya itu adalah untuk memelihara sunnah. Kita tidak nolak, tidak acuh. Kalau acuh dengan sunnah Rasul, bagaimana kita bisa sholat? Dengan sholat itu atas penjelasan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Bagaimana salat Rasul? Itu masuk di dalam hadis apa tadi? Fi'liyah. Yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mesti mengikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana kita bisa beribadah yang lain? Bagaimana kita bisa beribadah haji? Kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa Rasulullah menjalankan sunnah untuk kepentingan umat-umat, sehingga beliau sampai mengatakan seluruh umatku itu akan masuk surga. Seperti itu. Ada perumpamaan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masalukum kamasali rajulin aw qadana. Perumpamaan aku dengan kalian itu seperti seorang yang menyalakan api. Ya, paham? Biasanya api terus lilin. Di kegelapan orang ini menyalakan api. Kalau menyalakan api itu lilin api khusus. Apa ini? Punya mata api di dalam. Itu yang usia satu ini. Tidak ada matinya. Apa yang terjadi? Wajah janahiku al-kharas. Ketika di kegelapan malam itu dicoba ada di tengah-tengah sana, di kebun-kebun yang nyalakan api lilin, maka kemudian datang arwah walang, tapi itu merumpuni apa itu? Lampu itu, api masuk mendekati api. Ya mungkin di sana dinding mesti diangkat gitu, atau di sana gelap ini yang terang-terang, sehingga berdiri-berdiri datang orang-orang semuanya disebut dengan orang-orang. Duduk orang-orang itu dijalani. Yaqamna fiha wa huwa yamudduhunna anha. Dan orang yang menyalakan api tersebut menghalang-halangi, mendekat itu, lambornya itu, belakangnya itu, jangan mendekati api. Nanti kalian akan terbakar api. Ini dihalang-halangi oleh orang yang menyalakan api, agar belalang dan teman-temannya itu tidak sampai masuk ke dalam api sehingga dia terbakar. Wa ana a'idun bihujazikum anin nar. Begitu pula aku, kata Rasulullah, aku ini seperti orang yang menyalakan lampu api tadi, yaitu aku berusaha menarik kalian, mengerjakan kalian
agar tidak sampai masuk ke dalam api dan neraka. Paham ya? Jadi Rasulullah itu ini ada neraka, tetapi banyak orang itu yang ingin masuk neraka. Di dalam hadis yang dikatakan kufatil jannatu bil makari wa kufatil nar bisawab. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disuka. Jadi kalau ada surga di sana itu mungkin malah balik. Makanya ada yang tidak mau masuk surga. Kalau masih disalib kan, dari sekolah nggak ada. Seperti itulah masuk surga itu. Jadi surga itu diliputi yang tidak disuka. Jadi orang yang tidak suka di majelis zikir, majelis taklim dan sebagainya, tidak suka dengan surga. Waktu patin arah bisa awal. Sementara neraka itu diliputi oleh sesuatu yang menggerakkan hisab manusia. Jadi menggerakkan kesenangan manusia. Jadi diundang takwa. Itu deh. Orang yang diri tadi menjaga ada. Karena tinggi. Karena apa? Menggerakkan. Itu jalan neraka. Ya, seperti Rasulullah SAW sedang berusaha untuk menarik kalian satu persatu, jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka. Karena itu kami inilah sunnahku, jalan hidupku itu seperti ini. Wa antum tafallatuna min yadayya, tetapi kalian selalu saja melepaskan tangan yang sudah aku tarik, kemudian kalian sampai masuk ke dalam neraka. Ma'udzubillahi min dzalik. Itulah perumpamaan Rasulullah SAW di dalam menyampaikan sunnahnya agar kita ini selamat masuk surga. Itu kalau kita buka di dalam surat At-Taubah, surat At-Taubah 129. Kalau bulan Maret baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asal yang biasa dibahasnya apa? Sebelum amalul qiyam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Istilah dibaca sendiri. Nah, itulah sifat-sifat Rasulullah SAW. Rasul itu kalau ada umatnya itu yang menghadapi masalah, Rasulullah ikut ikut berantakan. Ada temannya sedih, ikut sedih. Itu harusnya perasaan Rasulullah SAW. Kemudian karena kalian itu menghadapi persoalan yang berat dan keinginan Rasulullah SAW agar orang manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berkasih dan sangka. Jadi ini pelajaran kita bisa ambil dari ayat ini. Kalau ada orang lain itu perbuatannya tidak baik, kita tidak boleh mencabut rokok itu. Yang dicontohkan Rasulullah karena sesuai dengan hatinya, maka didoakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan simpulkan itu diberikan tidak. Kalau menghadapi masalah, mudah-mudahan Allah mengangkat masalahnya, dibahagiakan hidup itu. Banyak doa yang seperti itu. Kalau saya diomongin mari ditegak dari diomong kalau mau tertegak supaya bahagia. Mari tidak dicari sama mereka.
tidak perlu diumumkan, tidak perlu diberitahu. Agar mereka juga mendoakan kita, sebagaimana yang kau doakan. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.